Bagaimana cara taubatnya para pezina yang belum atau sudah kawin, karena di negeri ini tidak ditegakkan hukum rajam? Apa cukup taubat nasuha saja? Akhi, kalaupun itu ditegakkan negara Islam, hukum rajam, hukum had itu boleh ditegakkan ketika masalahnya sampai ke qadhi. Kalau tidak sampai ke qadhi, maka tidak tegakkan hukum had. Kalau sampai ke qadhi dan dilaporkan, baru itu ditegakkan hukum. Itu pun qadhi tidak akan sembarangan, dimintai dulu saksinya. Kamu menuduh dia berzina? Betul. Mana saksinya? 4 orang. 4 orang ini diperiksa lagi, adil apa enggak? Di zaman Qadhi Iyas ada seorang mengaku melihat seorang wanita berzina. Akhirnya wanita ini dipanggil oleh Qadhi Iyas. Diperhatikan, ini wanita kok bertakwa banget. Kok masa sih wanita takwa seperti ini berzina? Sementara orang yang menuduh sudah membawakan 4 saksi. Akhirnya Qadhi Iyas berpikir aja. Qadhi Iyas merasa ragu karena melihat kondisi wanita ini, Masya Allah bertakwa sekali gitu loh. Akhirnya dia menyuruh 4 orang ini dimasukkan ke tempat yang berbeda. Kemudian qadhi yang satu ditanya, kapan kamu melihat dia berzina? Di hari ini, jam berapa? Jam segini. Dicatat. Masuk lagi yang kedua, kapan kamu melihat dia berzina? Di hari ini. Harinya beda, jamnya beda. Masuk yang ketiga, keempat-empatnya menyatakan persaksian yang berbeda. Akhirnya 4-empatnya dicambuk, termasuk yang menuduh tadi dicambuk. Walaupun ada 4 saksi, kalau ketahuan itu jadi konspirasi, akhi, seperti halnya yang tadi itu, makanya akhi, azakumullah wa iyyakum, dalam hukum Islam pun juga untuk menegakkan sebuah hukum had itu harus betul-betul hilang syubhat dulu. Ada syubhat sedikit saja, penegakan hukum had tidak jadi. Makanya kan kaidah usul mengatakan al-hudud tudra'u bisyubuhat. Had itu menjadi gugur dengan adanya syubhat. Bahkan disebutkan dalam hadis, ada seorang wanita datang ke Rasulullah, "Hai Rasulullah, aku telah berzina." Rasul berpaling. Dia berkata lagi, "Ya Rasulullah, aku sudah berzina." Rasul berpaling lagi. Maksudnya, Rasulullah, udah kamu pulang pergi aja, kamu taubat. Tapi orang ini rupanya memang betul-betul ingin taubat. "Hai Rasulullah, aku berzina, tegakkan rajam kepada saya." Baru kemudian Rasulullah tegakkan rajam kepada dia. Yang kedua, akhi, bahwa yang berhak untuk menegakkan hukum-hukum Islam itu, rajam, potong tangan dan yang lainnya, itu adalah qadhi yang mempunyai kekuasaan. Kalau ternyata di negeri kita tidak tegakkan hukum Islam, mereka yang berdosa. Maka antum segeralah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak taubat dan ganti amalan buruk antum dengan amalan saleh. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Dan ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu, niscaya perbuatan baik itu akan menggugurkan dosa-dosamu itu. Maka kalau antum berzina, dan di negeri kita tidak tegakkan hukum had seperti ini, sudah mereka berdosa, mereka yang akan menanggung dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka yang punya tanggung jawab untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita sebagai rakyat, kalau memang kita berbuat dosa seperti itu, segera taubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan datang ke ustaz, tolong dong saya rajam saya. Bisa-bisa ustaznya di penjara, Mas. Karena sekali lagi bahwa hukum-hukum itu akhi, hanya boleh dilakukan oleh siapa? Mereka para ulil amri. Maka kalau ulil amrinya tidak menegakkan hukum Islam, mereka yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah.
Ya, itu dia.